Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam marilah kita senantiasa surah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nurul Yakin SPD MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan agama 6 serta teman-teman yang saya cintai. Nama saya Siti Mutia dari kelas 22B1A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang fikih, yaitu tentang keutamaan menjaga lisan. Lisan ini adalah anugerah dari Allah yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa berbicara, berkomunikasi, berdakwah, bahkan mengajarkan sebuah ilmu. Namun lisan juga bisa menjadi malapetaka jika tidak digunakan dengan baik. Pentingnya menjaga lisan, yaitu lisan adalah cerminan hati. Apa yang keluar dari lisan sejatinya itu berasal dari dalam hati seseorang. Maka orang yang baik lisannya, insya Allah baik pula hatinya. Dalam Islam, menjaga lisan itu menjadi salah satu tanda kesempurnaan imannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu tidak boleh sembarangan berbicara. Ia harus memiliki antara bermakna yang baik atau lebih baik diam. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan di dalam surah Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibu anid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Qaf ayat 18. Ayat ini menegaskan bahwa ucapan yang kita ucapkan baik maupun buruk, tidak ada satu kata pun yang terlewatkan oleh malaikat gitu. Maka berhati-hatilah dalam setiap berucap. Dan yang kedua juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada kamu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menghina atau meremehkan orang lain dengan ucapan kita. Bisa jadi orang yang kita hina itu justru lebih mulia di hadapan Allah. Bahayanya itu tidak menjaga lisan. Pertama, saudaraku, lisan yang tidak dijaga dapat menyebabkan yang pertama itu dosa besar. Seperti apa? Seperti ghibah. Ghibah itu menggunjing. Atau yang kedua ada naminah atau adu domba. Adu domba ini bisa membuat orang yang kita adu domba ini menjadi bermusuhan. Dan selanjutnya ada berdusta. Yang selanjutnya itu ada perpecahan baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa. Dan yang ketiga ini kehilangan pahala, karena lisan yang menyakiti bisa menghapus amal baik kita. Cara menjaga lisan itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada berpikir dulu sebelum berbicara. Tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, apakah ini benar, apakah ini perlu untuk dibicarakan, apakah ini jika dikatakan tidak menyakiti. Yang kedua itu ada biasakan berkata yang baik. Ucapkan dengan lembah lembut, positif, membawakan ketenangan bagi orang lain. Yang ketiga itu banyak berzikir. Isi lisan kita dengan kalimat-kalimat tarbiyah, yaitu tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang terakhir itu ada diam. Kita tidak perlu banyak berbicara jika memang itu sekiranya kita tidak yakin gitu. Jadi lebih baik diam, karena sebaik-baiknya diam itu bisa menjadi ibadah untuk menghindari dosa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan lisan ini sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan malah menyakiti saudara kita sendiri. Gunakan untuk mendoakan, bukan untuk mencela.
untuk menasehati, bukan untuk menggibah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga lisan dan menjauhkan kita dari perkataan yang sia-sia atau dosa. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.